Assalamualaikum, saya Adi dari Bekasi. Izin bertanya, Beb, apa amalan untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini 3 soal ini, Beb. Ya, itu yang pertanyaannya kedua, bentuk fisik dan wajah Rasulullah seperti apa? Pertanyaan yang ketiga, apakah ada pada zaman sekarang ini orang yang mirip seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin kita mulai dengan pertanyaan pertama dulu ya. Apakah amalan untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin soal ini kita lempar ke Habib Jindan. Fadhal Habib Jindan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kiat untuk berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pertama, jadilah kita bersama Rasulullah, bersama agamanya Nabi, bersama kecintaan kepada Nabi, bersama kerinduan terhadap sang Rasul, bersama sunnahnya Nabi, bersama akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama ilmunya Nabi Muhammad, bersama amalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah adalah imam di dalam setiap kebaikan tersebut. Beliau adalah imam besar, imam agung di dalam sujud, di dalam ruku', di dalam salat, dalam puasa, dalam zikir, dalam ilmu, dalam amal, dalam tilawatul Quran. Sehingga Nabi bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salat seperti kalian melihat saya salat. Jadi salatnya kita suruh ngebayangin salatnya Nabi Muhammad. Puasanya kita suruh bayangin puasanya Nabi Muhammad. Zikirnya kita, ngajinya kita suruh bayangin, khayalin bagaimana Nabi kalau berzikir, bagaimana Nabi Muhammad kalau ngaji Al-Quran. Begitu juga tahajudnya kita bayangin tahajudnya Nabi Muhammad. Begitu juga ketika kita berakhlak, bayangin akhlaknya Nabi. Bertutur kata, bayangin tutur katanya Nabi Muhammad. Kemudian juga ketika kita makan kebayang cara Nabi makan, minum kebayang cara Nabi minum. Terinspirasi kayak begitu. Kelak kalau ke Rasulullah udah di benak kita bakal ngelihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang macam begini makin kuat kerinduannya kepada Rasulullah, sebab Nabi Muhammad selalu di benaknya tiap saat, tiap waktu. Hatta makannya aja kebayang Nabi, apalagi sholatnya dan ibadatnya yang lain. Dan apabila dia sudah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaan, perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Sholawatnya pakai rindu, pakai kerinduan, pakai kangen, pakai obsesi, pakai cinta, pakai air mata. Ya, dikasih kuahnya air mata. Ketika sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah itu setiap huruf dari sholawat itu manis, itu lezat. Kalau dicampur pakai kuah air mata, dengan kuah kerinduan, dengan kuah cinta, dengan kasmaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia begitu, insya Allah dia bakal melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu katanya yang mimpi Rasulullah dalam keadaan tidur bakal melihat Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga. Dan minimal melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga adalah saat sakaratul maut. Kama dzakar lana syuyukhana bidzalik. Ala kulli hal, terus seperti apa wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya seperti yang ada di sirah Nabi Muhammad, seperti yang ada di sirah. Jadi kalau kita baca Maulid Nabi, 40 hari Maulid, acara Maulid di mana-mana, kan dibacakan karena sallallahu alaihi wasallam marbu'al ghamah, abyadul laun, musyarraban bihumrah, wasi'al jabin, hasanahu sya'ruhu bainal jummati wal wafrah, walahul i'tidalul kamilu fi mafasilihi wa atrafihi wal istiqamatul kamilatu fi mahasinihi wa awsafihi lam ya'ti basyarun ala mithli khalqihi fi mahasini nadharihi wa sam'ihi wa nutqihi qad khalaqahu Allah ala ajmali surah fiha jami'ul mahasini mahsura wa 'alaiha maghsura idza masya. Jalannya Nabi Muhammad fa ka'annama yanhattu sabab fayafuta sari'al mashi min ghairi khabab. Sampai akhir daripada apa yang di dalam Syama'il tersebut, yang ada di Simtud Durar, yang ada di Daiba, yang ada di Dia'ulam, yang ada di banyak maulid. Begitu bayangkan Rasul. Makanya kita orang dulu tuh kalau baca maulid, apalagi tuh mereka tuh kita lihat hadir maulid di kota Tarim, di Masjid Mahdar baca maulid Syaraful Anam.
itu yang pada nangis. Begitu seolah-olah kayak ngelihat Nabi depan matanya mereka. Saking lezatnya tuh sifat-sifat yang disebutkan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebayang Nabi waktu bayi, kebayang Nabi waktu digendong sama Siti Halimah. Kebayang Nabi waktu dinaikin tuh ke kendaraannya Siti Halimah, diboyong oleh Siti Halimah ke rumahnya sallallahu alaihi wasallam. Itu segala keindahan di situ. Makanya dibilang zaman sekarang kata Habib Ali Habsyi nggak ada yang lebih lezat daripada sholawat kepada Nabi, ngebayangin sifatnya Nabi, ceritain tentang Nabi Muhammad dan awliya wa salihin. Ada yang seperti Nabi Muhammad, maaf ya, wajahnya Nabi nggak ada duanya, fisiknya Nabi nggak ada duanya. Begitu. Kita kalau mau niru wajahnya Nabi ya maaf udah putus harapan. Lam ya'ti basyarun ala mithli khalqi fi mahasin nadhari wa sam'i wa nutqi. Hidung, enggak ada hidung yang kayak hidungnya Nabi. Enggak ada bibir yang kayak bibirnya Nabi. Enggak ada jidat yang kayak jidatnya Nabi. Enggak ada kulit yang kayak kulitnya Nabi Muhammad. Hatta kulitnya Nabi, hatta rambutnya Nabi Muhammad bisa mandi janabah full hanya dengan apa namanya? Hanya dengan 1 sa' air. Begitu. Bisa wudhu secara sempurna hanya dengan 1 mud. Dengan 1 mud. Dalam riwayat thulutsai mud, 2/3 mud. Sallallahu alaihi wasallam. Ulama bilang itu karena keistimewaan tekstur kulitnya Nabi Muhammad, rambutnya Nabi Muhammad. Intinya seperti Nabi Muhammad. Kalau fisik ya maaf masing-masing udah ada jatahnya masing-masing. Tapi seperti Nabi, mulailah yang bisa kita tiru, senyum seperti Nabi Muhammad, berakhlak seperti Nabi Muhammad, bertutur kata seperti Nabi Muhammad, ibadat seperti Nabi Muhammad dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu kita dipacu untuk nata'assa meneladani Rasulullah dalam hal yang begitu. Tapi kalau neladanin fisik, neladanin mukjizatnya Nabi nggak bisa kita. Tapi kalau neladanin sifat perangai, nah itu emang kita dipacu untuk ngikut kayak begitu. Ya, alhamdulillah. Luar biasa ya penjelasan dari Habib Jindan tadi tentang amalan bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW dan bentuk fisik beliau. Ini ternyata Habib jadi selama ini kan kita salah paham ya, kalau kita ada orang tanya biasanya kalau kepingin jumpa Rasulullah itu apa? Biasanya dikasih amalan gitu. Baca sholawat sekian kali. Tapi tadi disebutkan sama Habib berarti yang lebih penting lagi dari itu sebetulnya menghadirkan Rasulullah dalam segala jejak langkah kita dalam kehidupan. Ya. Jadi dalam segala hal kita ingat sama Rasulullah. Kemudian setelah itu kalau kita mau baca sholawat itu bukan cuma di lisan gitu ya, tapi kita hayati sambil merasakan kerinduan dengan Rasulullah SAW. Pakai kuah. Jadi ini adalah bumbunya, ini justru penguatnya itu adalah air matanya tadi ya. Nah, jazakallahu khair. Terima kasih banyak, Bib. Nah, ini kita juga harapkan ada penjelasan juga dari tamu kita yang juga tokoh besar di Ketua Al-Wafa Pusat Al-Habib Ahmad Jamal bin Toha. Bukan tamu kita tamunya dia sekarang ini di Malang. Iya, ini beliau sekarang yang punya Malang ini Al-Habib Ahmad Jamal bin Toha Pak Agil, Sahibul Bait yang juga menjadi tuan rumah dari tamu-tamu yang hadir depan kita malam ini. Ya, jadi kita mumpung beliau hadir bersama kita minta dari beliau tambahan penjelasan tentang yang berkaitan sama Rasulullah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah yang tadi dijelaskan oleh Habib Jindan tentang bagaimana cara berjumpa dengan Rasulullah SAW di dalam tidur kita dan apa yang mesti untuk kita lakukan untuk mendapatkan dan meraih kenikmatan tersebut. Memang adalah satu harapan besar kalau kita itu bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW walaupun dalam mimpi. Karena itu adalah harapan para aulia wa sholihin. Orang-orang dulu itu, para aulia itu hampir-hampir tidak ada hari yang terlewat kecuali mereka berjumpa mimpi ketemu dengan Nabi SAW. Dan pertemuan itu adalah anugerah yang sangat besar. Hingga ada seorang sholihin ketika beliau itu mimpi ketemu Rasulullah, bangun dari tidur beliau membuat syair yang bunyinya walakam zaroni fil karo fawadatu law qadaitu hadhil hayata niyama.
ketika aku mendapat kemuliaan berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam tidurku, aku mimpi, aku berharap, aku berhayal, alangkah indahnya kalau aku habiskan hidupku ini dalam tidur. Karena di tidur itu berjumpa dengan Rasulullah. Jadi pertanyaan orang tersebut itu sangat baik. Karena dia mimpi ketemu Rasul itu memang harapan setiap orang yang cinta dengan Nabi Muhammad. Kemudian apa langkah kita? Habib Jindan sudah menyebutkan. Ada memang kitab-kitab yang menyebutkan, ada ulama, ada Pak Ammar punya satu kitab yang menyebutkan tentang bagaimana cara-cara kita bermimpi Rasulullah dalam tidur. Baca salawat ini, amalan dari Habib ini. Namanya kitab, orangnya. Masya Allah, dia mengumpulkan amalan-amalan dari para ulama untuk kita supaya bisa mimpi ketemu Rasulullah. Itu mungkin bisa kita baca sebagai tambahan. Tapi memang faktor utama bukan di situ. Tapi faktor utama adalah cinta. Cinta kepada Rasulullah adalah sebab 90% orang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Makanya ada riwayat satu syekh didatengin muridnya, mengeluh bahwa dia ini kok sampai detik ini nggak pernah mimpi ketemu Rasulullah. Kemudian syekhnya memberikan amalan, coba baca sholawat ini 1000 kali. Dibaca 1000 kali, besok ditanya gimana, nggak mimpi. Kemudian oke, saya kasih wirid yang lain. Dibacain wirid yang lain. Besoknya nggak ketemu lagi. Kata beliau, ya udah gini, aku kasih amalan tapi syaratnya kau tidur di rumahku. Kalau gitu, saya siap. Akhirnya sebelum tidur dikasih makan. Dikasih makan yang banyak makan. Kalau mau mimpi ketemu Rasulullah, makan yang banyak. Makan. Setelah makan, kenyang, kemudian waktu mau minum diambil airnya. Jangan minum dulu. Syekh, saya habis makan nggak minum, nggak enak katanya. Ya tunggu. Air ini aku berikan besok pagi. Akhirnya orang habis makan nggak minum kan kepikiran. Waktu mau tidur, ya Allah, aus ini. Makan tapi nggak minum, aus ini, aus. Hingga akhirnya dia tidur. Paginya waktu sholat subuh dipanggil oleh syekhnya. Gimana? Sudah mimpi? Buru-buru mimpi Rasulullah. Mimpi air yang iya. Saya semalam kebawa air karena dahaga, akhirnya tidur mimpi air. Kata gurunya, kalau kau bisa cinta kepada Nabi Muhammad seperti cintanya seorang yang haus dengan air, maka nggak perlu amalan apapun, kau tiap malam bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Jadi yang paling tepat adalah memang menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, dan cinta adalah mutaba'ah. Adapun kalau bicara tentang bagaimana parasnya Rasulullah dan lain-lain, memang itu harapan. Harapan kita semua karena kita punya mata ingin mandang beliau baginda Muhammad SAW. Karena apa? Karena memang makhluk Allah yang paling indah adalah Rasulullah. Ya. Maka katanya Sayyidina Abu Hurairah, ma ra'aitu syai'an. Beliau enggak bilang ma ra'aitu ahadan. Ma ra'aitu syai'an ajmal min wajhi Rasulillah. Aku enggak pernah lihat makhluk yang ada di dunia ini yang lebih indah. Mau gunungnya yang baik, mau lautnya yang indah, mau apapun. Enggak ada yang lebih indah dari wajah beliau baginda Muhammad SAW. Makanya tadi disampaikan Habib Jindan, kalau kita itu mau niru parasnya Rasulullah ini ya mustahil. Walaupun operasi plastik 70 kali ya tetap enggak nyambung sama Rasulullah. Sudah enggak mungkin. 70 kali tambah hancur semua. Ya sudah. Pokoknya diapain, mau dipoles kayak apa, enggak akan pernah. Karena sudah Nabi Muhammad SAW adalah beliau itu, kalau kita ini semua memang beliau manusia seperti kita. Tapi dia yakut wanas kal hajari. Tapi manusia ini kayak batu kali dan beliau adalah batu permata. Jadi sudah enggak mungkin. Yang bisa kita tiru, karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Khalq kita enggak bisa meniru, yang ada untuk tambah cinta kepada beliau. Tapi kalau khuluq, nah ini yang harus kita tiru. Jadi lebih baik kita fokus bukan di parasnya Nabi, tapi fokus dengan akhlaknya Rasulullah, agar kita mampu mencontoh mulianya akhlak beliau baginda Muhammad, karena beliau adalah uswah hasanah, adalah memang suri tauladan untuk kita semua. Ya, seperti itu. Jazakallah khair Habib. Ada yang mau nambahkan mungkin Habib Hasan atau Habib Ali? Ini topik hot soalnya. Sudah lengkap apa yang disampaikan oleh Habib Jindan dan juga Habib Ahmad Jamal. Cuma
satu saja mungkin sekedar tambahan untuk kita ini bila ingin melihat kepada Nabi SAW adalah dengan doa supaya kalau mimpi Nabi itu mimpi Nabi senyum, supaya Nabi itu ridha, Nabi itu suka. Jangan kita takut kalau kita ini belum lurus gitu dalam hubungannya dengan Rasulullah. Banyak hal-hal yang kita lakukan itu kita tidak mau berubah. Nanti kalau mimpi Nabi dalam keadaan Nabi itu mungkin ya walaupun hasya lahu dzalik, cuman kita takut saja apa yang kita lakukan ini sampai amal kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala uridat alayya a'mal ummati mahasinuha wa masawi'uha fawajadtu min mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anil tariq fawajadtu min masawi' a'maliha an-nukha'atu takunu fil masjid wa lam tudfan. Qala dihantarkan amal perbuatan kamu kepada aku yang baik dan juga yang tidak baik. Amma kita punya perbuatan sudah disampaikan, sudah tahu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baik dan juga yang tidak. Sehingga amal baik yang sampai kepada Nabi, kalau orang mengetepikan sesuatu yang tajam boleh mengganggu orang lain diketepikan, itu perbuatan sekecil itu disampaikan kepada Nabi. Dan perbuatan yang tidak baik, orang yang meludah di masjid atau mengotori masjid dan tidak dibersihkan, perbuatan yang tidak sopan seperti itu pun juga disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini ya kita mau mengedepankan husnudzan, al-amal kabir fi Rasulillah. Cuma perlu juga ada macam satu keazaman untuk kita berubah. Ketika ingin bermimpi Nabi itu adalah kita berubah juga, ingin dalam keadaan yang Nabi suka daripada perbuatan kita ke dalam kehidupan kita keseharian. Mungkin itu tambahan saja. Jazakallah khair Habib Ali. Syekhana Al-Habib Ali Al-Masyhur, Habib Ali Al-Masyhur itu ceramah di Syekh Nabi Lahud waktu itu kan ziarah khasah. Alhasil cerita tentang orang mimpi Nabi tapi dia melanggar perbuatannya, kelakuannya menyimpang dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka mimpinya dia terhadap Rasulullah SAW bukan kemuliaan bagi tapi istidraj sampai seperti itu. Benar kata Habib Ali, kita mau mimpi Nabi emang punya muka, apa yang mau kita ajukan? Ya Allah, Allah yubayyid insyaallah wujuhana insyaallah indah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita muka bisa ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama sekarang bukan mimpi nabinya dulu, bikin muka dulu yang pantas ya, buat ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb. Jadi meskipun orang mimpi Rasulullah, jadi ada kemungkinan istidraj ya. Mimpi Nabi Muhammad salaman yang bukan muhrim. Mimpi Nabi Muhammad keluar kata-kata kotor dari mulutnya. Mimpi Nabi Muhammad wala sembahyang subuhnya telat mulu. Mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak duha, enggak witir, enggak wala punya wirid Quran, wala punya buka filal. Mimpi Nabi Muhammad terus dia takabur, menyombongkan diri. Ada mathaluhu kamathalil himar yahmilu asfara wal iyad billah min dzalik. Alhasil mimpi Rasulullah, oke, mimpi Rasul terus apa? Abu Lahab, Abu Jahal ngelihat Nabi ya ghadab. Nyata, muka ketemu muka, mata ketemu mata. Jadi apa terus? Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baru mimpi Nabi Muhammad, tapi perbuatan kita layak gak sebagai orang yang memimpikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kagak, ya kita menistakan daripada mimpi tersebut, membawa citra buruk. Alhasil mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan kita. InsyaAllah Allah Ta'ala berikan kita kelayakan. Kata Imam Al-Haddad, mutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izzi bikum wa rahatu ruhi raja' gurbikum. Terus satu lagi yang paling istimewa, wa azmi wa qasdi ilaikum dawam. Azmi wa qasdi ilaikum dawam. Katanya beliau, fala ishtu in kana qalbi sakan
ilal bu'di an ahlihi wal watan. Ya Rabb, insyaallah Allah Ta'ala berikan kita perjumpaan dengan Rasulullah. Amin. Allah yamun alaina biwasl insyaallah walau fil manam. Amin. Kalau Habib Hasan, kalau ada orang mimpi Rasulullah ini, adabnya ini, itu kira-kira diceritakan atau tidak diceritakan itu? Zakar masyayikhuna yang mimpi Rasul atau mimpi hal-hal yang indah yang lain boleh diceritakan sebagai bentuk fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita dengar tadi dari Habib Yamal, Habib Jindan, bagaimana mimpi Nabi adalah nikmat besar yang diingin setiap orang mukmin. Maka boleh diceritakan, tapi kepada orang-orang yang khusus, kepada orang-orang yang memang senang mendengar hal itu dan tidak akan ada fitnah. Tapi perlu di garis bawah ya, atas pertanyaan antum ini, mimpi Nabi yang hak bahwa itu Nabi SAW adalah ketika kita melihat Nabi. Tapi ketika kita mendengar suara Nabi di dalam mimpi, ini masih perlu dikonekkan dengan syariah. Man ra'ani fil manam bahwa hak. Siapa yang melihat aku dalam tidur, itu benar, itu aku. Gak bisa syaitan menyerupai Nabi. Nabi tidak mengatakan man sami'a maqalati fil manam. Siapa yang mendengar suaraku di dalam tidur. Tapi Nabi mengatakan siapa yang melihat. Maka dari sini tidak bisa orang mengatakan saya mimpi Nabi tapi dia disuruh oleh Nabi dalam mimpi melanggar syariah. Ini tidak bisa diterima. Mimpinya mungkin benar, tapi yang dia dengar itu bukan suara Nabi hakikatnya. Karena yang maksum, yang dijaga oleh Nabi SAW, mimpi melihat sosok Nabi, bukan mendengar suara Nabi. Maka jika Nabi menyuruh dalam mimpinya sesuatu, maka ditimbang dengan syariat. Perintah Nabi ini sesuai dengan syariat Nabi atau tidak. Karena ini banyak kata Syekh Ali Jumat dipakai untuk orang-orang yang ingin niat jelek. Dia mengatasnamakan mimpi Nabi, kemudian disuruh fulan, disuruh kayak gini, disuruh berbuat ini, disuruh buat itu, dan perbuatannya semua itu melanggar Nabi SAW. Maka hal ini perlu digarisbawahi. Tentang menceritakan, boleh diceritakan, tapi kepada orang-orang yang khusus, kepada gurunya, kepada santri-santrinya yang membuat mungkin dia supaya tertarik untuk mimpi Nabi SAW, bukan dihayal rame yang akan menimbulkan fitnah.